saya sedih. Sedih, tapi saya nggak tahu apakah ini akan membuat saya semakin sedih. Musiknya sedih ya, lebih sedih lagi gitu. Orang kedua di sebelah Mas Esa gitu ya. Di tengah-tengah, satu-satunya wanita paling muda ya dibandingin Chef Hebe jelas lebih muda dia. Ada Jessica. Wow, sabar, santai. Wow, udah banyak banget yang bersorak-sorai gitu ya. Sabar. Nah, nanti kita berikan waktu dan tempat, silahkan ya, Tante. Oke, shalom semuanya. Halo. Jadi sih saya mau bagi sharing aja, mau bagi cerita aja. Jadi kalau untuk lagu yang akan saya nyanyikan setelah ini benar-benar memberkati saya sih. Lebih tepatnya menguatkan saya sih. Kayak kalau misalkan kita kan dalam hidup ini kan kita punya rancangan sendiri ya. Kayak jalan kita sendiri ke depannya mau gimana gitu kan. Cuman kalau misalnya setelah kita lalui kan, kita kan nggak tahu nih ke depannya gimana. Kita udah plan ting. Tapi ternyata planningnya yang itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Cuman percayalah kalau misalnya di balik itu semua pasti ada maksud Tuhan gitu loh. Kayak di balik itu semua pasti ada jalan yang lebih baik yang telah Tuhan rancangkan kepada kita gitu. Dan juga saya mau ngundang teman-teman semuanya untuk, kan kita kan kadang ngerasa kayak gini, aku udah berdosa banget loh, aku udah nggak pantas lagi datang sama Tuhan gitu. Mari, Tuhan tuh nggak lihat masa lalu kita loh. Yang penting kalau misal hati kita tulus aja, kita mau berubah, kita mau benar-benar dekat lagi sama Tuhan, Tuhan tuh pasti bakalan terima kita apa adanya gitu. Jadi teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua untuk nyanyiin lagu ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
Yeay. Tahu nggak ya sebenarnya ya, saya udah ngomong sama dia kemarin. Sebenarnya lagu ini adalah lagu yang mau saya bawain hari ini, lagu-lagu ini sebenarnya. Cuman yaudahlah karena dia mau mengalah. Tapi saya nggak bisa menahan untuk cerita sebenarnya karena udah dinyanyikan lagunya. Saya nggak bisa nahan untuk cerita tentang lagu ini yang pertama kali. Jadi mungkin kalau teman-teman siapa ya waktu itu ya? Pokoknya syuting pertama aja, syuting pertama. Saya bilang lagu Tiada Ternilai itu punyanya True Worshipper, itu adalah lagu pertama yang saya dengarkan dan saya nangis sebenarnya. Bahkan waktu itu belum jadi lagu yang kita dengar sekarang di YouTube dengan versi yang bagus gitu, memang versi biasa aja. Nah, lagu ini, lagu Sampai Akhir Hidupku ini pertama kali saya dengar, judulnya di YouTube itu bukan Sampai Akhir Hidupku, tapi Engkau Setia. Nah, lagu ini pertama kali kita bawain di acara kita. Bahkan waktu saya datang ke pemusik mirip-mirip nih dengan cerita Tiada Ternilai. Saya memang beneran belum rilis versi aslinya. Saya dengerin ke teman-teman pemusik. Waktu itu kita bawa di akustikan kalau nggak salah, seingat saya kita bawa di akustikan. Dan itu selama 2 tahun berturut kita bawain lagu ini. Karena memang secara pribadi, nah menarik tadi dari ceritanya Jessica ini. Karena memang banyak anak-anak muda yang khususnya di masa yang sekarang, saya nggak tahu di masa yang dulu kayak Mas Esa atau Chef Eber dan segala macam, saya nggak tahu. Tapi di masa-masa yang sekarang banyak orang muda tuh khawatir akan apa yang akan terjadi di depan. Khawatir kira-kira saya sekolah sejauh apa gitu loh. Nanti saya kuliah di mana, nanti saya kerja di mana, penghasilan saya nanti waktu kerja gimana dan segala macam itu dipikirin sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Tapi nggak salah juga sih untuk berpikir, untuk mempunyai planning seperti itu. Tapi ada banyak orang tapi yang bukan jatuh sih, ngedown, nggak bisa bangun lagi kadang-kadang gara-gara dia pikir saya udah setia sama Tuhan, tapi kok cuma segini-gini doang yang Tuhan kasih. Itu banyak banget. Dan itu salah satu alasan terbesar kenapa saya mau waktu itu bawain lagu ini di acara kita selama beberapa tahun berturut-turut. Dan memang balik lagi memang liriknya juga luar biasa. Dan relate banget sama anak-anak muda gitu loh. Jadi ya mungkin kalau ini didengar dan ditonton oleh banyak anak muda, secara pribadi saya mau bilang bahwa nggak ada yang salah dengan memplanningkan apapun, merencanakan apapun tuh baik sebenarnya. Mau sekolah setinggi apa, mau kuliah di mana, mau kerja apa, punya cita-cita seperti apa tuh baik adanya untuk bisa direncanakan, diplanningkan. Tapi yang kadang banyak orang lupa adalah untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang emang sudah kita rencanakan. Karena banyak orang berpikir ketika kita udah doa sama Tuhan itu adalah standar ketika dia bilang, saya udah libatin Tuhan kok, saya udah doa. Padahal nggak cuma sekedar harus berdoa gitu loh. Di setiap hari, di setiap waktu, apapun itu emang kita mesti terus ngobrol sama Tuhan. Memastikan bahwa setiap apapun yang kita rencanakan emang sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Karena kalau misalnya ngomong masa depan ya, saya udah beberapa kali juga cerita. Saya juga nggak, dari dulu nih saya beneran nggak yakin saya bisa kayak gini. Sekarang saya nggak yakin. Saya juga nggak, pendidikan nggak oke. Ijazah saya nggak tahu di mana sekarang. Saya S2, SMP maksudnya. Saya SMP doang. Ya karena cerita kemarin nggak ditayangin, saya ceritain di sini aja ya. Saya sekolah SMP. Tamatnya nggak mau, bukan nggak. Rada antara nggak mau atau memang berpikir ya udahlah daripada ngeribetin orang tua dan segala macam, akhirnya udah. Sudah keenaan. Ya udah keenakan karena memang di awal karir itu emang udah kerja. Jadi saya pikir wah lumayan juga nih kan udah penghasilan segala macam, akhirnya nggak sekolah. Orang tuh banyak bilang ya mau jadi apa kan. Sekarang aja cleaning service harus SMA. Bahkan saya tuh baru mikir kalau ada orang yang ngomong gitu. Kayak emang kau udah kepikiran ya kalau misalnya kau sekarang nggak kerja lagi, kau nggak kerja apa? Ijazah cuma SMP segala macam. Nah itu baru kepikiran gitu. Dengan kata lain kadang-kadang nggak semua perkataan yang keluar dari orang lain itu emang benar bisa jadi berkat ya. Kadang-kadang kayak ya keinget dan segala macam. Nggak beneran. Secara pribadi sampai hari ini kalau banyak orang yang bilang lu nyesel nggak sih sekolah cuma sampai SMP? Sampai hari ini saya tidak menemukan penyesalan itu sejujurnya. Tapi yang mendengarkan ini tolong bukan berarti saya bilang bahwa sekolah nggak penting. Sekolah penting. Selama kalian
masih punya kesempatan untuk melakukan itu, ya raihlah setinggi mungkin lah gitu ya. Karena saya sih merasa bahwa kebetulan Tuhan bukan kebetulan sih, saya juga bukan tipe orang yang percaya kebetulan. Memang Tuhan maunya saya kayak gitu aja mungkin ceritanya. Jadi makanya saya sekarang bisa ada di sini. Secara pribadi saya juga nggak yakin kemarin, tapi mungkin ini fakta yang masih banyak anak muda tahu. Banyak orang punya rencana besar tapi dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari itu. Takut aja gitu loh kalau misalnya, saya lumayan banyak sering denger gitu loh cerita dari teman-teman youth kita di sini bahwa ini saya sekolah mau kemana gitu ya. Kerja juga rasanya juga masih belum siap dan segala macam. Tapi percayalah bahwa setiap apapun yang sudah ditentukan Tuhan tuh pasti nggak dibiarin Tuhan terbengkalai gitu aja, termasuk kita gitu loh. Kita sebagai anaknya nggak mungkin dibiarin Tuhan jalan gitu aja gitu. Tapi ya itu tadi, tetap libatin Tuhan dalam hal apapun sebenarnya, termasuk cita-cita kita. Saya sih nggak tahu, saya kalau ditanya sekarang punya cita-cita atau tidak, saya nggak bisa jawab. Masa saya mau jawab saya jadi YouTuber kan nggak mungkin kan, atau Mungkin, atau tidak ada yang tidak mungkin. selebgram gitu kan, nggak mungkin kan. Ya gitu sih, saya berharap teman-teman semua atau Bapak Ibu yang mendengarkan melihat tayangan ini kadang memberikan sesuatu kebebasan ke anak juga perlu ya. Maksudnya bebas tuh bukan berarti dibiarkan begitu saja gitu. Membiarkan anak untuk memilih sesuatu yang dia mau tuh juga saya rasa perlu. Nah, mungkin ini bisa jadi perdebatan juga, cuman itu menurut saya aja gitu ya. Menurut saya kalau memang misalnya ada orang tua yang berpikir ya nggak bisa lah, harus tetap diarahkan dan segala macam, itu nggak apa-apa. Cuman saya pribadi, saya percaya bahwa si anak juga emang harus diberikan kebebasan untuk memilih. Tahu nggak sih, 2 kali kita buat acara drama musikal, dua ceritanya tuh cerita keluarga, dan dua cerita keluarga itu adalah cerita yang mengangkat, yang memberikan pesan ke orang yang nonton untuk bisa, khususnya orang tua, untuk bisa kasih kebebasan ke anak. Boleh, tapi bukan bebas yang negatif ya. Maksudnya memberikan keleluasaan untuk si anak untuk memilih sebenarnya dia mau apa, dia pengen apa dan segala macam. Ya cuman kan pasti punya proses ya. Ya pengen A, kebetulan orang tua punya apa gitu kan. Ya maksudnya bisa didiskusikan. Cuman saya secara pribadi sih menganut hal itu gitu loh. Ya, menganut kan, Aliran ya. Ya begitulah kurang lebih. Ya itu sih dari sampai akhir hidupku. Terima kasih buat Jessica gitu kan, buat JPCC Worship yang sudah buat lagu keren juga, thank you. Kan ini naik ke YouTube lagi kan, siapa tahu nanti ditonton sama mereka kan. Terima kasih buat lagunya. Ya, kalau ini adalah sebuah bukan sebuah lagi, orang kok sebuah sih, maaf ya. Ini enggak, maaf ya teman-teman ya. Saya tuh dari tadi ya, waktu ngelihat tayangan ini di monitor, saya pikir kayak saya tuh berpikir saya kayak lagi jadi dokter, kalian lagi jadi pasien, lagi ngantri gitu loh. Ya kan, kan? Di monitor kayak gitu, maaf ya kalau misalnya itu cuman untuk lucu aja ya, biar yang nonton nggak ini dari tadi cuma nyanyi dan cerita aja itu. Ya saya cuman berpikir